Berbagai langkah dilakukan negara untuk menangkal penyebaran COVID-19. Tapi angka positif kian bertambah dan sebaran corona kian meluas. Lantas, bagaimana jika pembatasan sosial berskala besar gagal menghentikan mata rantai penyebaran COVID-19? Apabila ada kegentingan, pasti akan dilakukan satu tindakan yang cepat untuk mengatasi itu. Apakah ini karantina wilayah? Kita tidak bisa mengatakan sekarang. Gitu. Kita harus melihat betul-betul secara multidimensional. Ya, tidak bisa hanya dari satu dimensi saja. Karena ini bukan cuma kesehatan saja, ini ada banyak hal yang mesti dipertimbangkan. Negara didorong untuk melaksanakan pendeteksian kasus corona secepat mungkin. Jika lambat mendeteksi berpotensi memperluas penyebaran virus corona. Coba bayangkan ya, banyak cerita-cerita ya di sekitar kita, dia mengalami gejala-gejala seperti COVID, lapor ke masyarakat, lapor ke rumah sakit, karena rumah sakit penuh, disuruh pulang, setelah diambil tes, dia bilang, kamu pulang saja, tesnya akan keluar beberapa hari. Ketika dia pulang, apakah semua orang di Indonesia atau di Jakarta sekalipun punya mobil? Kan tidak. Artinya dia pulang dengan kendaraan umum, dan di kendaraan umum itu, dia bisa berpotensi untuk menularkan lagi. Pemerintah sudah melakukan banyak hal ya. Paling utama adalah rapid test. Jadi sekarang seluruh upaya ikhtiar itu adalah guna melengkapi kebutuhan rapid test ya, sehingga kita bisa mengetes sebanyak-banyaknya. Masyarakat telah berupaya menyesuaikan kebijakan pemerintah dengan gerakan physical distancing. Lebih baik di rumah saja. Ajakan untuk di rumah aja sebagai langkah memutus rantai sebaran COVID-19 digaungkan oleh sejumlah musisi. Salah satunya dilakukan oleh rapper Saikoji. Dia menciptakan lagu Di Rumah Aja. Magar di rumah tanpa rencana. Proses produksi lagu dan video musiknya dilakukan di rumah. Be kind, help others. Be kind, help others. Be kind, help others. Yang kita bisa lakukan saat ini memang ngejaga diri kita. Tapi ada juga beberapa orang yang menyampaikan concernnya bahwa mereka ngerasa buat mereka yang mampu, buat mereka yang punya rumah, yang nggak ngontrak, yang secara finansial lebih secure, jelas bisa di rumah. Tapi ada juga orang-orang yang ngerasa kayak, kita nih nggak bisa di rumah. Kalau kita nggak keluar, kita nggak ada masukan untuk menghidupi keluarga. Negara menerbitkan peraturan pengganti Perundang-undangan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan ekonomi selama masa pandemi COVID-19. Langkah physical distancing yang telah berjalan selama 3 pekan terakhir berdampak pada para pekerja informal. Mereka adalah penerima upah harian yang tak dapat bekerja dari rumah sehingga lebih rentan terinfeksi virus corona. Sekelompok masyarakat di Bekasi, Jawa Barat ambil peran memberi bantuan bagi para pekerja informal lewat gerakan Bekasi Lawan COVID-19. Mereka yang tak bisa tetap di rumah dan harus tetap mencari nafkah di jalanan jadi sasaran pemberian bantuan masker dan hand sanitizer. Kenapa kita pada akhirnya terjun ini sebagai kritik sebenarnya. Kalau misalkan beberapa jaringan komunitas kemanusiaan ini nggak bergerak, mungkin akan lebih banyak lagi yang kasus-kasusnya. Nah, ketika Jakarta agak ramai, masuk ke wilayah Bekasi yang memang batasan dari Jakarta, kok nggak ada pencegahan. Nah ya udah, kita teman-teman kita bicara sosial kemanusiaan, kita bikin masker non medis dan target kita gratis. Sesulit apapun keadaannya, optimisme Indonesia mampu melewati masa pandemi corona harus terus dibangun. Peran serta masyarakat demi mendukung langkah negara juga jadi salah satu kunci penanganan menangkal corona. Negara diharapkan bisa bergerak lebih cepat dan tepat dalam mengambil langkah agar sebaran COVID-19 tidak meluas dan korban tidak terus berjatuhan.